Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Biarlah kita tidak pernah jemu untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita belajar, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi ini dan saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Itulah yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami, karena firman-Mu akan memberikan kekuatan, firman-Mu akan memberikan penghiburan, dan firman-Mu yang merupakan janji-janji-Mu terhadap kami mau pegang teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, dan saya akan memberikan judul pada pagi hari ini adalah iman yang menggerakkan hati Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ada di antara kita beberapa yang sudah menjadi ayat hafalan atau ayat handalan firman Tuhan ya. Demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Dikatakan adalah dasar. Dasar adalah basic fondasi. Ya. Dasarnya dulu yang kuat ya. Fondasinya yang dulu yang kuat supaya dia bisa menopang, supaya bangunan itu tidak roboh. Ya. Maka fondasinya yaitu dasarnya itu harus menjadi kuat terlebih dahulu ya. Kalau dalam kehidupan kita tentu dasar dari kehidupan kita orang-orang percaya adalah ya, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya lanjutkan, dasar dari segala sesuatu adalah macam-macam ya, yang tak terduga dan yang terduga. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang bisa kita lihat dan ada juga yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa lihat atau kita tidak bisa pegang, tidak bisa sentuh. Dan itu kita sudah menerimanya. Contohnya sukacita tidak bisa dipegang, tapi itu kita bisa rasakan. Kesembuhan yang dari Tuhan, yang tiba-tiba Tuhan jamah lalu sembuhkan, spontan kita menjadi sehat walafiat. Nah semua itu kan dasarnya ataupun basicnya kita ini begitu beriman, begitu percaya, begitu yakin bahwa Tuhan bisa atau Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Maka di sini dikatakan di dalam Ibrani 11 ini adalah dasar dari segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam hidup kita ini dihadapkan dengan pada situasi yang penuh ketidakpastian. Ketika kita dipanggil untuk hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6 di dalam Ibrani 11 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah keyakinan penuh kepada Tuhan. Ada di sini firman Tuhan yang bunyinya itu pernah saya dengar ya, orang menantang Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi ada nggak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Ada Bapak Ibu. Dia bilang, aku gak percaya Tuhan. Kalau sampai Tuhan itu ada, saya berani mati. Saya berani buta. Ya. Saya berani sakit terus gak sembuh-sembuh. Ada itu Bapak Ibu. Ya. Saya bilang, wow, orang ini gak sopan sekali nih ya, menantang Tuhan seperti ini. Dan
ternyata dia mengalami seperti yang dia ucapkan, sakit yang berkepanjangan, gak bisa bangun. Nah itu orang yang mengatakan gak ada Tuhan kok. Kalau gak ada Tuhan, siapa yang ciptakan pohon kelapa, ciptakan laut? Orang masih bisa bernegosiasi ya. Oh ini gini kok, ini gini, manusia diciptakan dari kera gini. Nah tapi pohon kelapa bagaimana? Tiba-tiba airnya ada di kelapa di atas sana, ya kan? Nah itu dari hal yang terkecil, bahwa memang Tuhan itu ada. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi setiap orang harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi kan saya katakan, iman adalah fondasi di mana yang membuat kita hidup kita ini yang penuh tantangan, yang penuh badai tofan melanda kita ini, kita masih bisa bertahan sampai hari ini karena iman kita, karena kita percaya, karena kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita, Immanuel. Sampai saat ini kita ada kan bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan. Kalau kita ingat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, bagaimana Abraham itu harus keluar dari tanah leluhurnya, dari keluarganya, dari nenek moyangnya, pergi ke sana tanpa jelas harus pergi kemana. Tapi Abraham percaya, Abraham yakin kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti tidak pernah meleset firman-Nya, tidak pernah salah. Dan Tuhan pasti menyertai, membawa dia menuju tempat yang aman, tempat yang penuh madu dan susunya, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita ini percaya pada saat kita berdoa, ya, lalu kita dijawab oleh Tuhan dan jawabannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Apa respon kita? Ya. Apa respon kita? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu, bahwa iman kita tetap melekat kepada Dia dalam hal-hal kita mengambil suatu keputusan? Apa kita tetap percaya? Kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan seperti yang Abraham lakukan. Ada progresnya, melewati ini itu, ya. Tetap iman kita tetap kekeh, tetap kokoh di dalam Tuhan. Aku percaya Immanuel dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Ya. Dengan iman kita akan membawa keteguhan hati kita, ya. Dengan iman yang ada dalam diri kita akan membuka jalan, akan kita disanggupkan melihat mujizat dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang Abraham sudah alami dan sudah nikmati, kita tentu rindu. Kita juga ingin seperti Abraham, dan kita berani berkata, aku tetap percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan aku. Biarlah iman kita menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Iman yang bergantung, iman yang percaya, iman yang melekat, dan sekali-kali tidak pernah tergeser oleh situasi dan kondisi yang membuat kita tidak melekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saat ini bukan tahun-tahun atau hari-hari yang menyenangkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan Sang Pencipta seisi alam ini sanggup melakukan perkara besar, sanggup melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar, percaya, beriman kepada Tuhan melalui firman-Mu.
Kami taruh firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan mulut kami Tuhan mengucapkan firman-Mu. Dan kami mau belajar pegang teguh sehingga firman-Mu hidup. Pada saat kami belajar percaya, meyakini dan melakukannya, kami melihat di situ kuasa Allah bekerja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap beriman dalam kondisi apapun. Karena Tuhan Yesus kapanpun dimanapun Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Amin. Haleluya.